Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Farsyarifah Rahma dengan NIM 36. Radiograf oklusal adalah film intraoral yang diletakkan pada bidang oklusal yang menggambarkan sebagian besar segmen dari rahang. Radiografi oklusal juga berguna ketika pasien tidak dapat membuka mulut untuk radiograf periapikal. Proyeksi oklusal rahang atas ada 3, upper standar oklusal, upper oblique oklusal yang akan dicontohkan, dan vertex oklusal yang tidak digunakan lagi. Saya akan menjelaskan prosedur pelaksanaan teknik radiografi upper oblique oklusal. Yang pertama-tama dimulai dari persiapan pasien. Yang pertama, pasien harus melakukan administrasi dan memberikan surat rujukannya. Selamat siang Ibu Ani, boleh lihat surat rujukannya Ibu? Yang kedua adalah sapa pasien lalu memperkenalkan diri dan mempersilahkannya untuk duduk. Selamat siang Bu Ani, silakan duduk Ibu. Perkenalkan Bu, saya Dr. Gigi Farsyarifah Rahma yang akan memandu Ibu dalam melakukan pemotretan radiografi hari ini. Yang ketiga, anamnesis. Menanyakan riwayat radiasi pasien dan juga menanyakan apakah dia sedang hamil atau tidak. Sebelumnya saya ingin bertanya-tanya sedikit nih Bu. Sebelumnya Ibu pernah melakukan pemotretan radiografi belum Bu? Oh, kalau untuk mulut belum ya Bu? Oh, dulu Ibu pernahnya di dada ya Ibu? Kalau boleh tahu itu terakhir kapan ya Ibu? Oh, sudah 2 tahun yang lalu ya Ibu, sudah cukup lama ya. Oke, Ibu saya ingin sedikit bertanya nih Bu. Apakah Ibu sedang mengandung Bu? Oh tidak ya Ibu ya. Baiklah Ibu. 4. Legal aspect. Menjelaskan kepada pasien mengenai kepentingan pemotretan, prosedur pemotretan, efek radiasi, pencegahan, dan juga memberikan inform consent yang untuk ditandatangani oleh pasien. Baik Ibu, hari ini Ibu akan melakukan pemotretan radiografi oklusal untuk melihat gigi geraham sebelah kiri atas Ibu yang goyang. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan sedikit Bu prosedur yang akan Ibu lalui. Nanti akan ada sebuah film yang akan dimasukkan ke rongga mulut Ibu. Dan Ibu diminta untuk menggigit film tersebut secara perlahan Ibu. Iya Bu, mungkin setelah pemotretan ini Ibu akan mengalami efek seperti mual, pusing, dan kemerahan. Tetapi Ibu tenang saja, karena radiasi yang diberikan jumlahnya juga sedikit, sehingga efek tersebut kemungkinan tidak timbul Bu. Nah, lalu kami juga memberikan Ibu apron timbal yang berguna untuk meminimalisir efek radiasi yang tidak diinginkan Ibu. Baiklah Ibu, selanjutnya ini ada inform consent yang harus Ibu tanda tangani untuk melakukan pemotretan radiografi Ibu. Kelima, meminta pasien untuk melepaskan barang-barangnya yang bersifat logam, seperti minta pasien untuk melepas kacamatanya, atau untuk pasien yang berhijab diminta untuk melepaskan pentulnya. Dan untuk pasien memakai anting bisa untuk melepaskan antingnya. Baik Bu, sebelum melakukan pemotretan Ibu bisa melepas dulu barang-barang yang sedang Ibu pakai yang bersifat logam Bu, seperti kacamata Ibu, atau jika Ibu memakai anting bisa lepas dulu Ibu antingnya Bu. Silakan disimpan saja Ibu. Terima kasih Bu. Yang kedua adalah persiapan operator. Langkah pertama adalah persiapan mid exposure. Bungkus dengan plastik reseptor dan alat pemegang reseptor di kursi dental untuk kontrol infeksi. Yang kedua adalah pengaturan mesin sinar X. Pengaturan mesin sinar X diatur berdasarkan KVP, MA, dan waktu exposure. Untuk KVP itu adalah rentannya 60-70 KVP, dan untuk MA adalah 7-10 MA. Sedangkan untuk waktu exposure bergantung pada gigi. Misalnya untuk gigi insisif 0,2 detik dan gigi molar adalah 0,4 detik. Karena kita akan melakukan proyeksi upper oblique oklusal, maka waktu exposure adalah 0,4 detik. Lalu persiapkan juga film size 4. Film size 4 ini berukuran 57 x 76 mm karena kita akan melakukan teknik radiografi oklusal. Selanjutnya, pasangkan apron timbal untuk pasien dan juga pasangkan ke diri kita sendiri sebagai operator. Selanjutnya kita minta pasien untuk duduk dengan posisi kepala yang bersandar. Pastikan
bidang oklusal horizontal sejajar dengan lantai, dan bidang midsagittal tegak lurus dengan lantai. Jangan lupa untuk memberikan thyroid shield kepada pasien sebagai perlindungan. Selanjutnya adalah tindakan aseptik yang dimulai dengan mencuci tangan, menggunakan masker, dan terakhir adalah memakai handscoon. Saya akan mempraktikkan bagaimana meletakkan film ke dalam mulut pasien. Ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah bagian yang berwarna putih. Bagian yang berwarna putih ini harus mengarah ke atas atau mengarah ke sinar. Selanjutnya untuk dot. Pastikan dot berada di luar lengkung gigi pasien. Kemudian kita minta pasien untuk membuka mulutnya. Setelah pasien membuka mulutnya, kita letakkan film secara antero-posterior. Dan jangan lupa untuk menyisakan 5 mm sampai 1 cm dari tepi film ke gigi posterior pasien. Setelah itu, minta pasien untuk menggigit secara perlahan. Kemudian adalah peletakan tabung sinar X. Tabung diletakkan di samping atas hidung pasien dengan titik penetrasi 2 cm di bawah lateral kanturus mata, dan sudut vertikalnya adalah antara positif 65 derajat sampai positif 70 derajat. Pastikan agar sinar akan mengenai seluruh film. Setelah tabung sinar X telah diatur, kita bisa meminta pasien agar untuk tidak bergerak dan hanya melihat ke satu titik dengan fokus. Ibu, saya akan melakukan exposure kepada Ibu. Dimohon agar Ibu tidak bergerak ya Bu, dan hanya melihat ke depan. Ibu bisa melihat ke poster itu Bu. Setelah itu kita dapat melakukan exposure dengan waktu exposure yang telah ditentukan tadi, yaitu 0,4 detik. Lalu operator bisa berlindung di sekat timbal atau dapat keluar ruangan. Setelah exposure telah selesai, kita dapat mengeluarkan film dari mulut pasien. Ibu, saya akan mengeluarkan film dari mulut Ibu. Mohon untuk buka ya Ibu mulutnya. Setelah itu, kita dapat mengeringkannya dengan kertas tisu. Setelah itu, lalu diletakkan di wadah di luar area exposure. Selanjutnya adalah melepaskan apron timbal yang dipakai pasien, dan juga melepas apron timbal milik kita. Baik Bu, pemrotetan radiograf telah selesai. Ibu dapat menunggu di ruang tunggu untuk menunggu filmnya dicuci dan dicetak. Terima kasih Bu.